Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi di sini bersama Satya. Tentunya kita akan membahas tentang 9 format berita teman-teman. Tapi sebelum itu, Satya nggak sendiri nih. Nanti ditemani oleh Mas Yasa dan Mas Berkah. Afdolnya, mereka kenalan dulu kali ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Safid Putranto, bisa dipanggil dengan Yasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Haji Berkah Sanjaya, biasa dipanggil Berkah. Oke, Mas Yasa sama Mas Berkah udah kenalan ya teman-teman ya. Kita langsung saja masuk ke pembahasan format berita yang pertama. Nah, jadi teman-teman, dalam berita itu yang pertama ada straight news. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah tahu tentang hard news dan soft news. Soft news ya, aduh tipe dikit gak masalah lah ya. Nah, di sana itu teman-teman pasti tahu dasar banget ini di bahasa Indonesia tuh ada tentang 5W dan 1H. Yang dimana berita tersebut adalah menjadi dasar untuk pembuatan soft news maupun hard news itu sendiri. Bedanya, kalau hard news itu harus segera ditayangkan, wajib banget ya, nggak bisa ditunda-tunda. Kalau soft news itu tidak terikat dengan waktu gitu loh. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti apa ya? Coba kita simak video yang ini. Ditahan sebentar, ini kami baru saja mendapatkan juga ini ada visual detik-detik kejadian dari CCTV di depan gereja katedral, saudara. Iya. Deep News Report. Nah, nih teman-teman, kita udah dengar kata-kata deep atau artinya dalam. Artinya sebuah berita itu akan dieksplorasi lagi lebih dalam. Biasanya berita ini tuh lebih mengarah ke reporter dalam mencari fakta. Ingat teman-teman, ini bukan tentang reporter membuat opini ya, tapi berdasarkan fakta lapangan seperti wawancara, terus mencari data, dan lain segala macamnya. Perlu kami laporkan, sekitar pukul 10.35 waktu Indonesia bagian tengah, ya, tadi terjadi ledakan bom yang diduga pelaku bom bunuh diri. Yang ketiga itu ada tentang comprehensive news. Buat ini mungkin agak unik teman-teman, karena komprehensif ini adalah menekankan dari beberapa berita ini atau fakta yang terjadi, digabungkan untuk menjadi satu atap rumah. Wih, analoginya keren ya kan? Maksudnya gini teman-teman, artinya dalam berita tersebut nanti mereka akan ada kesinambungan. Nah, kesinambungan itu yang membuat jadi satu rangkaian berita. Nah, contoh kasusnya itu kalau teman-teman tahu tentang video AHY yang kemarin itu sempat rame dengan adanya Partai Demokrat. Nah, itu banyak sekali datanya opini baik dari SBY, AHY itu sendiri, dan dari kubu yang bersangkutan. Nah, nanti sambil tampilkan videonya ya, biar teman-teman makin nangkep lagi seperti apa sih perbedaan dari setiap video tersebut dan di mana ketika digabungkan menjadi satu kesatuan sebuah berita, yaitu disebut dengan comprehensive news video. Video pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Mas Yasa ya, sama Mas Berkah. Kalau gitu, silakan Mas untuk dilanjut videonya. Ya, kali ini kita akan melanjutkan berita dari Mas Satya tadi. Yang keempat ada berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan atau narasumber yang kompeten atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga gabungan antara fakta dan interpretasi. Biasanya memfokuskan pada isu, masalah, atau peristiwa kontroversi lainnya. Adalah future story. Future story adalah jenis berita yang ringan dan menghibur. Future story merupakan sebuah karangan khas yang menentukan fakta, peristiwa, atau proses disertai penjelasan riwayat terjadi. Masih aktif sebagai pabrik gula Colomadu, tapi fungsinya yang udah berbeda. Misalnya, stasiun Gilingan yang difungsikan sebagai museum pabrik gula, stasiun penguapan yang merupakan lorong panjang di mana kanan kirinya berjajar kios butik dan makanan. Berita yang keenam ada berita investigatif. Berita yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.
Utara kembali menggelar sidang cerai Ayus Sabian dengan sang istri Riri Fairuz. Dalam sidang sebelumnya saat mediasi, Ayus tidak hadir dalam persidangan tersebut. Alhasil persidangan pun... Oke, saya akan melanjutkan contoh berita yang ketujuh, yaitu editorial writing. Editorial writing adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita penting dan bisa mengubah pendapat umum. Dan berikut adalah contoh beritanya. Selanjutnya yang 8 adalah opinion news. Opinion news merupakan berita yang biasanya bersumber dari para ahli, cendekiawan, profesor, ataupun pejabat yang mengomentari sesuatu hal yang penting. Dan berikut adalah contoh dari opinion news. Sudah relatif melemah ya. Kalau diingat sebenarnya penguatan rupiah, penguatan pasar obligasi, pasar saham dalam... Oke, yang terakhir ada explanatory news. Berita ini menjelaskan sebuah peristiwa secara lengkap dan penuh data, dan faktanya diambil dari penulisnya secara langsung. Dan berita ini karena sangat panjang sekali, biasanya disajikan secara berpart atau bersambung dan berseri. Oke, ini adalah contoh beritanya. Pada 15 Maret 2020 kemarin, Presiden Joko Widodo baru saja mengeluarkan imbauan terkait masa krisis persebaran virus corona di Indonesia. Presiden meminta masyarakat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah selama 14 hari ke depan. Terima kasih sekali lagi buat Mas Yasa dan Mas Berkah yang sudah membantu menjelaskan 9 format berita nih untuk teman-teman semuanya. Semoga satu video ini bisa memberikan 1000 kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya dalam mempelajari teknik reportase di semester 4 ini. Ya mungkin video ini banyak kekurangan ya karena kita juga manusia biasa, tapi setidaknya kita sudah berusaha yang terbaik untuk menjelaskan materi ini dengan kepada teman-teman semuanya. Kalau begitu kami undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.